Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nasution dengan NIM 22021004. Saya dari Universitas Malikul Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan judul Etika untuk Birokrasi dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi SSOS MSP. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu etika untuk birokrasi, kita akan membahas dulu definisi dari etika dan juga birokrasi. Nah, apa sih itu etika dan birokrasi? Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari etika. Adalah suatu hal yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dianggap benar. Etika menjadi pedoman baik itu bagi individu maupun kelompok untuk mengatur tindakan dan juga perilaku manusia. Sedangkan birokrasi adalah suatu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik. Secara umum, birokrasi dapat diartikan sebagai struktur tatanan organisasi, hierarki, dan juga pembagian kerja yang terdapat dalam sebuah lembaga yang penting untuk membagi tugas-tugas agar lebih teratur. Contohnya seperti di pemerintahan, sekolah, militer, dan juga rumah sakit. Kedua definisi tersebut, definisi dari etika dan juga birokrasi, kita dapat menyimpulkan bahwa etika birokrasi adalah menurut Dwianto tahun 2002, mengatakan bahwa etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika sangat diperlukan dalam konteks penyelenggaraan birokrasi sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terjadi mengingat bahwa aturan moral ini sangat banyak karena sumbernya juga sangat banyak atau plural, sehingga sering kita dengar istilah pluralisme moral. Bagi seorang birokrat, norma pekerjaan memang yang paling utama. Namun demikian, latar belakang yang bersangkutan juga ikut mempengaruhi pandangannya atas norma-norma moral yang lainnya. Etika birokrasi menjadi aspek penting bagi aparat birokrasi, menjadi penuntun untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dan juga organisasi. Etika birokrasi juga dapat memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan transparan, akuntabel, dan juga efisiensi. Berikut adalah fungsi etika untuk birokrasi sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara atau birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji, dan tidak tercela. Etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, tindakan birokrasi publik dinilai baik. Berikut adalah contoh kasus dari etika untuk birokrasi. Ini adalah cerita tentang Budi, seorang ASN yang penuh semangat dalam mengerjakan tugasnya melayani negara. Setiap hari, Budi sering sekali dihadapkan dengan kejadian yang rentan akan pelanggaran kode etik dalam pekerjaannya. Contohnya hari ini, Budi baru saja mendapatkan undangan konser musik yang merupakan rangkaian acara kampanye. Awalnya, Budi ragu-ragu apakah dia harus menerima undangan tersebut atau tidak. Namun, akhirnya Budi memutuskan untuk menyambut baik undangan tersebut dengan alasan hanya untuk bersenang-senang biasa. Padahal, menghadiri kampanye politik dengan menggunakan seragam dan fasilitas negara merupakan bentuk pelanggaran kode etik ASN. Sebenarnya, Budi tidak perlu bingung ketika dihadapkan dengan kejadian seperti di atas. Budi dapat merujuk pada seperangkat pedoman yang terangkum dalam Kode Etik ASN. Kode Etik ASN merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-hari.
Pemerintah telah mengatur apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh ASN. Mulai dari menyikapi suap, berinteraksi dengan rekan kerja, penggunaan fasilitas kantor, hingga partisipasi dalam kampanye. Semuanya diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tidak main-main, semua bentuk pelanggaran terhadap kode etik ASN akan diberikan sanksi. Hukuman disiplin pun bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Semuanya akan ditindak oleh Majelis Kode Etik berdasarkan peraturan yang berlaku. Yuk, bersama kita junjung kode etik ASN.